Sahabatku sekalian, kita kembali kepada ayat Allah SWT, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibahi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dalam ayat itu Allah SWT mengingatkan kepada para sahabat, padahal Nabi masih ada ya. Nabi masih ada, tapi Allah mengingatkan para sahabat. Jadi afa immata au qutilan qalabatum min qablikum. Apakah kalau Muhammad itu nanti mati? Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Telah banyak berlalu sebelum dia itu rasul-rasul. Afa immata, apakah kalau dia mati? Kalau dia meninggal itu apakah kamu enggak lagi meneruskan apa yang menjadi ajaran beliau? Apakah kamu hanya beriman hanya ketika ada beliau? Apakah kamu hanya mentaati ajaran-ajaran hanya karena ada beliau? Padahal umat-umat terdahulu juga punya rasul dan rasul juga meninggal gitu. Rasul juga mati gitu ya. Bukan karena rasul lalu tidak mati, karena rasul juga manusia. Jadi rasul juga meninggal. Apakah kalau dia meninggal lalu kemudian kamu nggak lagi ngikuti gitu kan? Jadi kepemimpinan yang dikehendaki oleh Ustadz Hilmi itu bukan kepemimpinan yang mengedepankan kepada aspek sahsiah atau kalau istilah beliau itu wijahiyah atau figuritas. Nah, beliau sangat menghindari adanya figuritas-figuritas. Misalnya figuritas itu begini, semuanya bergantung kepada seseorang. Pokoknya kalau ada dia, oke. Kalau nggak ada dia, enggak. Itu namanya figuritas. Nah, jadi Ustadz Hilmi itu orang yang berusaha untuk tidak tampil. Makanya meskipun beliau itu pimpinan tertinggi dari sebuah partai politik, beliau tidak mau dicalonkan menjadi apapun. Nggak mau dicalonkan jadi menteri, nggak mau dicalonkan jadi cawapres atau capres atau apapun gitu ya. Tidak mau dicalonkan jadi calon gubernur atau apa saja. Jadi beliau itu menempatkan diri sebagai orang yang tidak menempati posisi-posisi publik seperti itu. Karena beliau tidak ingin bahwa kemudian gara-gara beliau yang paling senior misalnya dalam konteks berpartai politik, beliau sebagai pemimpin tertinggi, maka oleh karena itu harus dia yang menjadi, misalnya gitu ya. Kalau ada pilihan apa, dia harus diutamakan. Enggak, beliau mengajarkan kepada kita tidak kayak begitu. Bukan karena seseorang itu senior di satu tempat, lalu dia harus mendapatkan semuanya hak keistimewaan pada diri orang itu. Tidak ada kayak begitu itu. Dalam dakwah itu ya, yang dinilai itu adalah bagaimana dia memiliki amal dalam dakwah itu, bukan soal senioritas atau junior. Bukan karena kamu senior atau kamu junior gitu. Tetapi adalah bagaimana seseorang itu punya amal yang kemudian dan kapasitas yang dengan itu dia dianggap tepat untuk mengemban satu amanah tertentu. Nah, jadi ini satu hal yang saya kira sangat sangat pas untuk kita perhatikan bagaimana ayat Allah SWT mengingatkan kita semuanya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'au qutilang ingqalabatum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kamu akan berpaling gitu ya. Nah, tentu saja dalam konteks kepemimpinan Ustadz Hilmi Aminuddin, beliau sudah mengajarkan banyak hal kepada kita, dan tentu saja ketika beliau wafat, sebagaimana kita semuanya akan wafat, maka kita tidak menjadi berbalik atau tidak menjadi orang yang figuritas sehingga ya berarti sudah selesai, karena dulu saya berdakwah karena Ustadz Hilmi. Lah ini namanya tidak ikhlas ya. Kalau kita ikhlas karena Allah SWT, kita itu hanya melihat bahwa Ustadz Hilmi itu menunjukkan jalan. Ayo kita ke sana, ayo. Itu loh jalan yang insya Allah kita bisa meraih ridho Allah dengan jalan itu. Ustadz Hilmi sudah mengajak kita ke jalan itu. Yang beliau sering sebutkan pada kita, hadhi sabili ada ilallah. Ini loh jalan ini loh. Ayo kita ke sini yuk. Ini jalan dakwah. Ini jalan yang di ujungnya sana dulu adalah Nabi SAW yang memberikan contoh kepada kita semuanya. Lalu para salafun soleh, orang-orang soleh yang telah berada di jalan ini. Ayo kita ikut dalam jalan ini karena ujungnya di sana adalah Nabi SAW. Dan kalau kita menempuh jalan ini, insya Allah nanti surganya Allah SWT itu akan kita dapatkan. Kita cuma ditunjukin itu loh. Ayo ke sana yuk, ke sana yuk. Yang mau ya mangga, yang tidak mau ya mangga gitu kan. Nah, tetapi begitu kemudian kita sudah mengerti bahwa memang inilah jalan yang lurus, jalan yang menghantarkan kita semuanya menuju kepada keridhaan Allah SWT, mengapa tidak? Sehingga kalaupun di situ sudah para senior tidak ada gitu ya, kita tahu kok jalannya, ya ini jalannya itu gitu ya. Dan semua akan berlalu. Sepeninggal beliau akan berlalu, sepeninggal beliau akan berlalu terus-menerus kan, dan generasi akan terus muncul, tetapi di jalan yang sama itu. Bahwa ini adalah jalan yang kita yakini sebagai
jalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh generasi sahabat, ditempuh oleh generasi tabi'in, ditempuh oleh generasi tabi'ut tabi dan seterusnya orang-orang soleh sepanjang zaman, dan kita berusaha meneladani mereka, meneladani dalam berbagai macam konteksnya.